Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidina Saputri dari KKNT kelompok 112 Desa Sukodono Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Saya di sini akan menjelaskan tentang media pembelajaran, apalagi di masa pandemi seperti ini, yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia untuk anak SD atau MI kelas 3 yang bermateri cerita anak. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari cerita anak itu sendiri adalah merupakan salah satu karya sastra anak. Karya sastra anak itu karya yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang isinya memuat tentang perkembangan intelektual serta emosi anak yang disesuaikan dengan anak-anak. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita anak. Yang pertama, tokoh. Tokoh itu bisa disebut juga sebagai pelaku cerita. Bisa berupa hewan, manusia, makhluk khayalan seperti peri, boneka, kurcaci, raksasa, pohon, dan sebagainya. Yang kedua ada watak. Watak itu sendiri adalah sifat tokoh. Sifat tokoh ini ada dua. Yang umum yaitu yang antagonis dan protagonis. Yang antagonis sendiri itu tokoh yang berwatak jahat, dan yang protagonis sebaliknya tokoh yang berwatak baik. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan tempat dan waktu terjadinya suatu cerita itu. Yang ketiga ada tema. Tema itu merupakan dasar cerita atau pokok cerita. Yang kelima ada alur. Alur merupakan jalannya suatu cerita itu. Yang keenam ada amanat. Amanat ini sendiri pastinya di suatu cerita itu akan ada sebuah amanat yang disampaikan oleh pengarang dan penulisnya. Amanat itu bisa berupa pesan, nasihat, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita anak. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka itu merupakan cerita yang menghibur serta bisa membuat para pendengar, pembacanya itu bisa tertawa. Yang kedua ada fabel. Fabel ini merupakan cerita tentang kehidupan dunia binatang. Seperti itu. Fabel ini juga memiliki nilai moral dan budi pekerti. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Yang keempat ada mite atau mitos. Mite atau mitos ini merupakan prosa rakyat yang tokoh makhluknya setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia lain di masa lampau. Seperti itu. Mitos dan legenda ini hampir mirip, tetapi jika mitos itu tokohnya tidak seperti legenda. Mitos itu tokohnya berupa makhluk lain atau makhluk setengah dewa, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat cerita anak. Manfaat cerita anak yang pertama untuk melatih kemampuan bahasa anak. Nah, tentunya cerita anak ini, apalagi cerita yang bisa didengar, yang bisa ditonton dan cerpen, itu untuk melatih kemampuan anak dalam berbahasa. Yang kedua untuk menumbuhkan kreativitas anak. Jika anak-anak mendengarkan, membaca, itu pastinya akan menumbuhkan kreativitas anak sesuai karakternya. Yang ketiga meningkatkan kecerdasan anak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.